Shalom, jemaat Tuhan, dimanapun kita berada. Selamat hari Kamis untuk kita semua. Bagaimana kabar saudara, saudari terkasih, Bapak Ibu? Bagaimana? Apakah semakin sehat, bahagia dan sebagainya macamnya? Saya yakin kepada kita semua, kita masih di dalam lindungan Tuhan dan kita diberikan kesehatan daripada Tuhan dan nafas kehidupan datang daripada Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari Kamis ini terambil dari Yohanes 8 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Sekali lagi, Yohanes 8 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga, dengan judul berikut, perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Sejauh ini pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mau melaksanakan, mendengarkan, dan mempraktekkan firman ini dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Lagi saya menyapa kepada kita semua, Shalom dan selamat hari Kamis untuk kita semua. Nah, pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini mengangkat sebuah tema, yakni melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kata melayani di sini kita maknai bahwasanya adalah sesungguhnya dalam arti itu adalah memberikan yang namanya pelayanan kepada seseorang, suatu khusus, tujuan khusus untuk yang ditujukan kepada sesuatu yang kita sembah, begitu, yang untuk kita layani. Nah, tetapi kita di sini berbicara tentang dalam ayat pemberitaan firman Tuhan kita ini adalah tentang perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika saya menilik, ketika saya mencari beberapa referensi dan juga membedah suatu ayat ini, dikatakan bahwasannya pada zaman itu dulu perempuan-perempuan di zaman di sini itu adalah perempuan direndahkan, sehingga mereka dijadikan budak seks, mereka dijadikan sebagai yang namanya untuk pelayan nafsu, dan yang ketiga yang mungkin banyak sekali. Jadi mereka itu direndahkan, sehingga pada zaman itu perempuan-perempuan itu tidak ada harga dirinya. Jadi mereka itu di nomor 2 kan, jadi di atas itu ada laki-laki. Tetapi apa jawaban Yesus sendiri? Ketika saya menilik lagi bahwasanya Yesus itu tidak memperdulikan tentang hal itu. Justru dia menentang, dan juga dia menentang bahwasanya semua setara. Perempuan, laki-laki, semua jenis kelamin itu setara di hadapan Tuhan. Jadi makanya Tuhan mengangkat derajat mereka agar supaya mereka bisa melayani Tuhan dengan bersama-sama. Jadi ketika di zaman itu perempuan-perempuan yang tadi saya awal katakan adalah direndahkan, dijadikan budak dan segala macamnya. Tetapi Tuhan menentang, hei kamu perempuan, kamu itu setara dengan laki-laki. Aku tidak akan membedakan kamu. Karena aku tidak peduli apa yang dikatakan oleh orang lain, tetapi jelas bahwasanya Tuhan mau mengatakan segala jenis kelamin itu setara di hadapan Tuhan. Tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah. Semua setara. Oleh sebab itu, kan kita tahu bahwasanya di zaman sekarang banyak sekali perempuan yang derajatnya lebih tinggi dibanding laki-laki. Jadi mereka ada yang seperti ASN, sebagai menteri, sebagai mungkin kepala desa, kepala bagi gubernur, camat dan segala macamnya. Itu kalau kita lihat khususnya di Indonesia ini, pasti kita banyak jumpai, pasti lebih banyak perempuan yang menjabat begitu. Ya meskipun ada juga yang beberapa menjadi wakil dari yang laki-laki tersebut, atau terkadang kita bisa jumpai di daerah-daerah tertentu suatu pasangan baik itu gubernur dan wakil gubernur dan kepala daerah lainnya itu perempuan yang menjabat menjadi gubernur atau wakil gubernur dan segala macamnya begitu. Nah, dari situlah kita bisa belajar bahwasanya mereka itu melayani untuk masyarakat, bukan untuk kaum perempuan saja. Mereka melayani untuk semua, bahwasanya mereka mempunyai tujuan visi misi
mensejahterakan masyarakatnya, mensejahterakan kehidupan moral manusia dan segala macamnya yang ada di daerah tersebut. Karena mereka sadar bahwasannya meskipun mereka sudah tertinggi, mereka itu tidak menganggap bahwasannya mereka itu sombong. Begitu. Jadi mereka itu menganggap bahwasannya semua setara di hadapan Tuhan. Nah, itulah makanya Tuhan berkata kepada kita supaya kita itu melayani Tuhan itu tanpa mengenal namanya jenis kelamin. Tuhan tidak melihat jenis kelamin ataupun tidak memandang fisik dan segala macamnya, tetapi perempuan, laki-laki itu sama di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu makanya Tuhan mengajarkan kepada kita untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seperti yang dikatakan di ayat 2 adalah kan mereka melayani perempuan-perempuan itu seperti yakni adalah Maria Magdalena, Maria yang disebut sebagai Magdalena, yang dulunya katanya dikatakan kalau kita bisa menilik di ayat sebelumnya atau di pasal sebelumnya, Maria Magdalena ini dulunya itu terkena kerasukan oleh 7 roh jahat di dalam dirinya. Dan ketika kedatangan Yesus, dia sudah disembuhkan. Dan 7 roh jahat yang ada di dalam dirinya itu tidak ada lagi. Oleh sebab itu, sebagai ganjarannya, dia mengatakan kepada Yesus, Tuhan, aku mau melayanimu bersama-sama denganmu. Dan pada akhirnya di ayat ini, Maria Magdalena mau melayani Tuhan dengan bersama murid-murid Tuhan. Begitu. Nah, lalu ada Yohana, istri Kuza bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan dan banyak sekali. Nah, mengapa dalam ayat ini cuma 3 tokoh perempuan besar yang dikatakan, yaitu adalah Maria yang disebut Magdalena, Yohana istri Kuza bendahara Herodes, dan Susana. Kenapa? Karena mereka ini adalah 3 orang yang dulunya mungkin itu adalah terkena mungkin yang disebut sebagai orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak dianggap sebagai lemah ini perempuan. Dan meskipun suaminya adalah orang terpenting di daerah tersebut, tetapi perempuan ini, dan pada zaman itu adalah aturannya perempuan itu harus direndahkan, mereka direndahkan. Jadi ketiga nama ini adalah orang mungkin yang dulunya itu adalah orang-orang yang sangat tertindas, dan salah satunya Maria Magdalena itu adalah seorang perempuan yang terkena yang namanya suatu bukan penyakit, tetapi dia kerasukan oleh 7 roh yang ada di dalamnya, 7 roh jahat. Dan ketika kedatangan Yesus, dia disembuhkan dan 7 roh jahat itu dibebaskan keluar mereka. Dan makanya mereka bertiga dan perempuan lain berencana dan juga menyepakati bahwasanya Tuhan sudah menyelamatkan nyawa kita. Tuhan menganggap kita itu sebagai setara di hadapan semua jenis kelamin. Dan oleh sebab itu mereka bertekad bahwasanya mereka mau bahwasanya di ayat 3 dikatakan adalah perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Saya tidak tahu mengapa dikatakan kekayaan mereka, tetapi dengan jelas dengan kata melayani kita bisa sungguh-sungguh bahwasanya melalui apa yang dikatakan mereka mau melayani Tuhan, murid-murid dan orang-orang di sekitar mereka. Ini adalah sungguh-sungguh hal mujizat yang dikatakan dalam pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bagaimana dengan Anda sendiri? Bagaimana dengan kita sendiri, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Apakah kita sudah sanggup? Apakah kita sudah bersepakat dalam diri kita bahwasanya kita mau melayani Tuhan? Atau kita hanya melayani diri kita sendiri, hanya berkepentingan dalam diri kita sendiri? Kalau kita masih berkepentingan dalam melayani diri kita sendiri, tanyakan pada dirimu. Itu adalah hal yang sangat salah. Jadi Tuhan mengajarkan bahwasanya kita harus melayani Tuhan, melayani banyak orang. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai manusia yang diciptakan Tuhan, tidak selamanya itu yang melayani Tuhan itu melayani banyak orang, itu tidak selalu seharusnya pendeta, penatua, diaken dan segala macamnya, emeritus dan segala macamnya. Bukan. Tetapi dalam konteks ini, konteks pelayanan ini, semua orang itu harus melayani banyak orang, seperti Tuhan telah melayani kita. Karena melalui pemberitaan firman Tuhan, kita mau bahwasanya segala jenis, segala apapun pekerjaan kita, intinya adalah kita mau melayani Tuhan, mau melayani banyak orang sesuai dengan ajaran Tuhan. Dan yang terpenting bukan hanya melayani, mengasihi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita bisa berbicara dalam ayat-ayat sebelumnya ataupun
dari kitab Matius bahwasanya dikatakan ada sesuatu hukum yang mengatakan adalah kasihilah sesamamu manusia. Nah, kalau kita mengasihi, berarti itu adalah artinya adalah melayani sesama manusia. Kalau kita ganti kata kasihi dan kita ganti menjadi melayani, berarti hanya beda konteksnya saja. Kalau kita mengasihi, berarti kita memberikan pengasihan, memberikan kebaikan pada banyak orang. Tetapi kalau melayani, kita melayani banyak orang itu dengan cara versi dari apa yang diajarkan Tuhan kepada kita, dan mereka semua terberkati melalui pelayanan yang kita berikan. Jadi intinya pelayanan atau melayani Tuhan atau melayani banyak orang itu tidak seharusnya pendeta, penatua, diakan, emeritus dan segala macamnya, diakonnya dan segala macam. Tetapi semua orang bisa melayani asalkan kita mempunyai landasan kuat, yaitu adalah berpegang teguh pada pengajaran Tuhan dan landaskan pada diri kita bahwasanya kita itu hidup untuk mengandalkan Tuhan dan berserah penuh hanya kepada Tuhan saja. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita refleksikan dalam diri kita. Sesungguhnya apakah kita sudah bersiap untuk melayani Tuhan dan banyak orang, ataukah kita hanya bisa melayani diri kita sendiri saja? Nah, untuk mencari itu dan juga menemukan solusinya bahwasanya adalah kita harus melayani banyak orang sesuai dengan ajaran Tuhan. Kita harus mencontoh seperti 3 perempuan dan yang lain-lain yang tidak disebutkan namanya ini. Mereka mau melayani Tuhan dan murid-muridnya dengan sepenuh hati mereka, karena mereka mereka sungguh-sungguh berterima kasih bahwasanya Tuhan telah menyelamatkan mereka, dan sesungguhnya Tuhan tidak akan membedakan mereka, bahwasanya tidak ada yang namanya perempuan nomor 2, tetapi semua jenis kelamin itu setara di hadapan Tuhan, asalkan kita mau melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan kita pada pemberitaan Tuhan hari ini, pada hari Kamis ini. Semoga pemberitaan firman Tuhan ini bisa menyatakan kepada kita semua bahwasanya kita itu hidup diciptakan Tuhan untuk melayani Tuhan dan melayani banyak orang. Dan beritakanlah bahwasanya kasih daripada Tuhan itu sungguh luar biasa, dan nyatakanlah kepada banyak orang bahwasanya Tuhanlah juru selamat kita di kehidupan kita. Dan Tuhan hadir, Roh Kudus hadir di dalam diri kita untuk bahwasanya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Roh Kudus berbicara bahwasanya untuk supaya kita tetap melayani banyak orang seperti yang Tuhan ajarkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.